Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Kredit Analis. Saya Dea Syifa Aulia sebagai moderator dan ada dua narasumber kita dari kelompok 13 yang super perkenalkan diri. Oke, nama saya Natali. Saya Surya. Oke, kalian sudah mengenalikan dua narasumber kita dari kelompok 13. Gimana kabar kalian? Ya, Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu kesibukan kalian ini apa ya terakhir ini? kita sebagai mahasiswa pastinya kita kuliah. Kita juga sambil kerja ya. Gitu. Baik. Di podcast kali ini aku bakal bahas tentang bank syariah. Apa sih yang kalian tahu tentang bank syariah itu? Yang kami tahu ya tentang bank syariah itu punya sistem yang mengikuti syariat Islam ya. Dan di bank syariah sendiri beda dengan bank lainnya, dia tuh nggak punya suku bunga. Jadi penghasilan atau keuntungannya itu melalui pembagian hasil dengan nasabahnya gitu. Oke, baik. Aku punya pertanyaan nih dari bank syariah. Kan bank syariah itu pasti terpecah belah ya kan? Aku punya pertanyaan untuk kalian. Oke, langsung aja. Bagaimana sih bank syariah memastikan bahwa pengawasan kreditnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil mencapai tujuan keuangan? Bank Syariah mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut. Bagaimana sih lembaga keuangan syariah mengevaluasi efektif dari strategi pengawasan kredit yang diterapkan? Pada tingkat pengawasan internal, evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan meninjau struktur organisasi dan tugas pemisahan dalam bank syariah, keberadaan mekanisme pengawasan internal, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengawasan. Oke, baik. Apa sih peran dari lembaga pengawasan atau regulator dalam memastikan bahwa bank syariah menjalankan pengawasan kredit sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Peran utama adalah memastikan kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional, produk, dan transaksi lembaga keuangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Baik. Bagaimana bank syariah menangani risiko kredit yang terkait dengan faktor industri yang terpengaruh secara signifikan oleh perubahan teknologi atau tren pasar? Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif, peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Oke, baik. Bagaimana sih bank syariah mengukur tingkat keberhasilan dari program pengawasan kreditnya? Bank syariah sendiri punya dua sistem pengawasan kredit sebetulnya. Yang pertama itu pengawasan dari aspek keuangan, terus kepatuhan nasabah dalam pembayarannya. Lalu yang kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional banknya. Yang kita tahu kan bank syariah sendiri memakai syariat Islam ya dalam menjalankan bank ini kan. Menurut saya ketika bisa dikatakan berhasil itu sebetulnya ketika prinsip dasarnya itu telah terrealisasikan seperti 5C telah terjalankan, terus 7P dan 3R-nya sudah terrealisasi juga seperti itu. Oke, baik. Apa dampak dari perubahan ekonomi global terhadap praktek pengawasan kredit di lembaga keuangan syariah? Pastinya ketika mengalami hal ini tiap-tiap bank pasti akan menyesuaikan kebijakan kreditnya ya. Bank syariah juga termasuk gitu. Lalu pasti akan ada perubahan strukturnya juga. Di bawah tekanan perubahan ekonomi global pasti lembaga keuangan syariah juga akan menyesuaikan gitu kan. Lalu pengaruh suku bunga globalnya pasti berubah.
Intinya sebenarnya perubahan ekonomi globalnya bisa menggerakkan lembaga keuangan syariah ini untuk lebih memperhatikan nih tentang pengawasan kreditnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bank syariah menggunakan analis data besar dalam analisis risiko kredit? Bank syariah menggunakan data ini sebagai bentuk analisis ya. Jadi bank syariah pastinya akan menganalisis keberhasilannya, tingkat resikonya, dan pastinya melihat sebagai acuan ya, bagaimana tenaganya atau pegawainya bekerja gitu kan, mengukur kinerja bank dari yang sebelumnya gitu. Oke. Apa perkembangan terkini dalam praktek pengawasan kredit syariah yang mengakomodasi dinamika pasar dan prinsip syariah? Oke, kalau mengakomodasi dinamika pasar ya, pastinya bank syariah akan menggabungkan ya aspek-aspek syariat Islam, lalu bagaimana apa sih istilahnya mungkin prinsip pasar juga ya pastinya, karena kan bank syariah itu kan punya prinsip yang berbeda nih dengan bank-bank lainnya ya. Ya pastinya dia akan menggabungkan aspek-aspek tersebut sebagai acuan ya, sebagai acuan dalam menjalankan bank ini gitu kan. Apalagi pengembangan kerangka kerja risiko yang sesuai juga gitu kan dengan prinsip syariah pastinya, serta upaya kolaboratif nih antara lembaga keuangan dan otoritas yang bekerja di dalam negara kita gitu. Oke, cukup sesi bincang-bincang pertanyaan di podcast ini. Oke, baik, saya akan mengambil kesimpulan dari kelompok 13. Di kelompok ini kita dijelaskan apa itu kegunaan bank syariah dalam data besar, kemudian dampak dari perubahan ekonominya, terus bagaimana bank syariah mengatur keberhasilan program dari pengawasan kreditnya tersebut. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.